Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rehan di pertemuan ke-7 pelajaran bahasa Indonesia. Oke, semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan agar bisa terus belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD titik 3.24, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan, dan KD 4.24, yaitu mengkonstruksi ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Untuk indikatornya yang 3.24, yang pertama, mengidentifikasi struktur teks ceramah, yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Indikator 4.23 yang pertama, menentukan aspek yang disunting dalam teks ceramah. Yang kedua, menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Oke, pertama-tama kita ke pengertian ceramah terlebih dahulu. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Setelah pengertian, kita ke isi dan struktur teks ceramah. Struktur yang pertama ialah pembuka. Ini berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara. Jadi sebelum pertama-tama harus dikenalkan dulu apa yang akan kita sampaikan, isu apa yang akan kita ceramahkan kepada para audiens. Yang kedua, struktur yang kedua adalah isi. Isi ini rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan. Ini argumen pembicara setelah memperkenalkan apa yang ingin dia bahas. Pada bagian ini dikemukakan pendapat-pendapat dan fakta. Untuk memperkuat argumen pembicara atau penceramah, penggunaan fakta dan data pada bagian ini untuk meyakinkan audiens. Jadi agar terhindar dari hoax atau berita bohong, ya perlu digunakan fakta dan data agar audiens percaya dan agar juga kita tidak menyesatkan orang lain tentunya. Oke. Di bagian terakhir adalah penutup, berupa penegasan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Intinya pada penutup ini berisi simpulan dan rangkuman dari semua yang sudah disampaikan. Oke, struktur sudah selesai, kita ke kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, saya dan aku, dan kata ganti orang ketiga jamak, kami. Kadang juga dalam teks ceramah, seringkali penceramah itu menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan sebagainya. Jadi kebahasaan yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, saya, aku, atau orang ketiga jamak atau banyak, kami. Yang kedua menggunakan kata teknis. Kata teknis ini artinya istilah yang khusus digunakan untuk hal yang kita bahas. Contohnya kalau kita ingin membahas ceramah keagamaan, ya kata teknisnya yang berkaitan dengan agama, namanya iman, ikhlas, sabar, kemudian tauhid, kemudian syukur. Nah, itu kan kata-kata yang biasanya digunakan untuk atau khusus digunakan untuk hal-hal yang berbau dan lainnya. Oke. Yang ketiga ialah menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya di sini saya contohkan jika, maka, sebab, karena, dengan demikian. Jika kamu rajin belajar, maka kamu akan pintar. Dia masuk neraka karena sering melanggar atau sering berbuat dosa. Nah, itu contohnya ya. Contoh yang nomor 3.
Kemudian kaidah kebahasaan yang nomor 4 menggunakan kata kerja mental. Mental ini artinya, kata kerja mental ini artinya kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap sesuatu. Ketika eh, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, respon kita apa? Wah, mengagumkan sekali. Wah, indah sekali. Nah, itu kata kerja mental. Atau ketika eh, jika ada suatu hal yang menyedihkan, respon kita apa? Wah, itu sangat memprihatinkan, itu sangat menyedihkan, dan lain-lain. Ini kata kerja mental, mengekspresikan respon atau sikap seorang terhadap sesuatu. Yang kelima, yang terakhir, kaidah kebahasaan teks ceramah menggunakan kata persuasif atau ajakan. Di sini sudah terjemahkan, misalnya ada kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan lain-lain. Materi selanjutnya ialah aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Nah, topik ini sama dengan menentukan tema. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan untuk ceramah, misalnya pengalaman pribadi, atau hobi kita, atau peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan, atau masalah keagamaan, atau biografi tokoh terkenal, dan lain-lain. Itu yang saya sebutkan tadi bisa kalian gunakan. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Nah, sebelum kita membuat teks ceramahnya, nah, kita membuat ceramah itu harus jelas tujuannya apa. Biasanya secara umum tujuan ceramah itu ialah memberitahukan atau mempengaruhi atau menghibur. Itu secara umum. Secara khusus itu tujuan secara khusus umum loh ya. Kalau secara khusus tujuannya ya mungkin kita ingin membicarakan keragaman budaya daerah dan lain-lain. Jadi tujuannya harus jelas agar nanti apa yang akan kita sampaikan itu bisa mengena kepada audiens. Kalau tujuan dari ceramah kita itu jelas. Aspek ketiga, menyusun kerangka ceramah. Nah, kerangka ceramah ini bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan, sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Nah, itu kalau kita menyusunnya dengan baik. Temanya sudah kita tentukan, kemudian tema ini tujuannya untuk apa, untuk siapa, kemudian disusun kerangka ceramahnya yang akan disampaikan, materinya apa saja. Kalau kerangkanya sudah tersusun, baru kita menyusun ceramahnya berdasarkan kerangka itu. Dengan caranya ialah mengembangkan kerangka yang kita buat tadi menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Nah, itu. Cukup. Nah, ini saya kira sudah cukup pertemuan kita kali ini. Saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalian masih semangat untuk belajar. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Kalau tidak sempat saya balas, silakan japri ke nomor Pak Rehan atau ke guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas kalian. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.